Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan khair, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tercurah melimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh para pengikut setia. Mudah-mudahan di antaranya adalah kita sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaatnya. Segenap kaum muslimin muslimat, ya, mukminin mukminat, tolibin tolibat, wa yutubin yutubat, rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang-bincang atau membahas satu bahasan hadis yang luar biasa tentang gosok gigi, atau dalam bahasa agama Islam disebut sebagai as-siwak. Apa? As-siwak atau gosok gigi. Nah, siwak atau gosok gigi ini adalah sesuatu yang luar biasa berfaedah. Dan ini merupakan syariat Islam yang sudah diembankan oleh Rasulullah jauh sebelum sains menemukan berbagai macam metode gosok gigi dari segala macam pastanya dan segala macam merek sikat giginya. Islam sudah menemukan dan mensyariatkan tentang siwak atau gosok gigi. Siwak tersendiri pada zaman saat itu dilakukan dengan sebuah kayu. Kayunya namanya kayu aro. Saya ulang lagi, kayu apa? Kayu aro. Bukan kayu rambutan. Kayunya waktu itu kayu aro, bukan kayu rambutan. Apalagi kayu salak. Rontok giginya nanti. Nah, kayu arok itu seperti ini bentuknya. Ini adalah bentuk siwak. Ini adalah bentuk siwak. Ini yang oleh Rasulullah SAW sabdakan, ya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tentang siwak ini. Apa kata beliau? Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fammi, mardatun lir rabbi, wa majlatun lil basar. Kata baginda Nabi, siwak atau bersiwak itu pertama faedahnya adalah matharatun lil fami, menjadikan mulut ini bersih dan wangi. Percaya atau tidak, ini kayu arok, ini bukan sembarang kayu, ini siwak. Kalian bisa dapatkan di toko-toko yang memang menjual ini. Biasanya banyak itu di tempat-tempat toko-toko Islami. Khususnya di tempat peziarahan, itu sangat banyak kita temukan. Ini kayu ini luar biasa. Ketika mulut kita berubah baunya, bahkan ekstrim, sangat-sangat ekstrim bau. Apakah itu bau the jengkol, the pete, atau yang lainnya. Ini dengan sekedar kita bersiwak, ini baunya itu bisa hilang. Kalian boleh buktikan. Ini namanya siwak. Bau bawang, bau-bau mulut yang lain. Bahkan Rasul anjurkan bersiwak ini disunahkan. Hukumnya sunnah, dianjurkan digunakan. Di antaranya ketika memang mulut kita ini baunya berubah. Mulut kita baunya the jigong. Atau jangan-jangan ini, jangan sampai yang ngelihat video ini masih belum gosok gigi. Nanti ketawa sendiri, bau mulut sendiri, pingsan. Naudzubillah, ya, jangan. Nah, ini digunakan. Caranya,
Itu Rasul ajarkan memegangnya seperti ini. Lalu dari tengah ini, kemudian ditarik ke kanan, untuk tarik ke miring kanan ke atas, ke kanan atas, ke kiri bawah, ke tengah, ke kiri ke atas, kemudian ke kanan atas, setelah itu baru ke tengah. Gini. Baru dimasukkan sekali. Nah, ini cara bersiwak. Diulang-ulang. Sampai ke seluruh gigi. Dengan mengulang-ulang itu, maka mulut kita akan menjadi harum. Aduh, saya tidak punya siwak, bagaimana? Boleh pakai pasta, boleh pakai sikat gigi dan pastanya, terserah. Yang penting kita, Islam menganjurkan ketika mulut kita bau untuk dibersihkan dengan cara apakah itu menggunakan kayu arok atau langsung menggunakan sikat gigi dan pastanya. Madharatun lil fami. Dengan mulut yang bau, yang tidak berbau, maka kita akan lebih nyaman berbincang-bincang. Bayangkan kalian berbincang-bincang dengan orang yang kalian sayangi, tapi mulutnya bau jigong. Kira-kira orang itu ilfil apa enggak? Ya, Masya Allah. Makanya sebelum ngobrol, pastikan mulut kita baunya bau wangi. Ya, ini yang pertama. Makanya gosok gigi, siwakan. Yang kedua, marudhatun lirabbi. Siwak ini mampu menjadikan ridhonya Allah itu datang untuk kita. Masya Allah, bayangin aja. Kita hidup ini yang kita cari adalah ridho Allah. Kita siang, pagi, sore, malam, pagi, siang, pagi, sore, malam. Yang kita cari ridhonya Allah. Dan ternyata salah satu dari ridho Allah itu ditempatkan pada siwak atau gosok gigi. Dengan bergosok gigi, maka kita insya Allah akan mendapatkan ridho Allah. Karena Rasul katakan, mardhatun lirabbi. Kenapa kok Allah bisa ridho dengan orang yang bergosok gigi, dengan yang bersiwak? Jelas, karena orang yang bersiwak ketika berbincang-bincang dengan orang lain merasa nyaman dan senang. Nah, Allah senang dengan perbuatan itu, suka dengan perbuatan itu, menyenangkan orang lain. Itulah yang menjadikan kemudian orang itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau orang yang kita ajak bicara, itu lawan bicara kita itu merasa tidak nyaman dengan bau mulut kita, Allah juga tidak suka, ya. Allah juga tidak suka. Langsung saja yang ketiga kata Rasulullah, wa majlatun lil basar. Keajaiban dari siwak itu sendiri atau gosok gigi itu sendiri menambah tajam penglihatan mata. Nah, ini sabda Rasulullah yang luar biasa. Rasul kaitkan antara siwakan atau bergosok gigi dengan tajamnya pandangan mata. Nah, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rajin bersiwak, matanya akan tajam memandang. Nah, makanya rajinlah kalian bersiwak, bergosok gigi. Ya. Tuh. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul katakan, Thayyibu afwahakum bisiwak fa innaha turukul Quran. Rawahul Baihaqi. Kata baginda Nabi, bersih sucikanlah mulut kalian dengan siwak, dengan gosok gigi. Fa innaha turukul Quran. Karena sesungguhnya mulut kalian itu adalah jalan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita beribadah. Ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca kalamullah. Yang satu hurufnya kalau kita baca, 10 pahalanya. Seakan-akan kita berbincang-bincang dengan Allah. Bayangkan kita berbincang-bincang dengan Allah, tapi mulut kita bau. Betapa tidak eloknya. Ngobrol sama teman aja mulut bau nggak pede. Ini bincang-bincang sama Allah, mulutnya bau jigong. Na'udzubillah. Makanya Rasul anjurkan, kalau mau baca Quran, itu gosok gigi dulu. Atau bersiwak
dulu. Karena mulut kita adalah jalan bacaan Al-Qur'an. Ya. Jadi sangat penting bersiwak, sangat penting bersiwak. Gosok gigi dan bersiwak. Maka mudah-mudahan dengan ini syariat Islam yang sangat luar biasa. Sampai Rasul katakan dalam hadis yang lain, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kata Rasulullah, seandainya tidak berat bagi umatku, maka aku akan wajibkan, aku perintahkan mereka, perintah wajib untuk melakukan siwak setiap kali dia melakukan wudhu. Seandainya pernah umatku nggak berat, aku akan wajibkan, perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudhu. Ini saking pentingnya kita siwak atau gosok gigi. Mudah-mudahan dengan bergosok gigi Allah ridho kepada kita semuanya ya. Ini saja pertemuan kita di bahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi. Mari kita syariatkan siwak atau gosok gigi ya. Niatnya adalah saya niat siwak karena Allah Ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab diajarkan oleh ulama, nawaitul istiwaka lillahi ta'ala. Nawaitul istiwaka sunnatan lillahi ta'ala. Silakan dipilih yang mana. Nah, itu niat. Ketika kalian gosok gigi pun harus niat. Saya niat ya Allah gosok gigi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menjadi ibadah untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Terakhir, dukung channel ini, kalian harus mensubscribe-nya ya. Biar nanti dapat info-info kebaikan yang lainnya. Subscribe, komen, like, dan bunyikan tanda lonceng. Cus. Itu adalah gratis. Gratis. Bagi kalian, khususnya siswa-siswi, harus menulis kolom komentar dengan menyebutkan kehadiran. Saya hadir dan subscribe-nya ditunggu ya. Subscribe-nya ditunggu, nanti ketahuan. Saya hadir dan saya sudah mensubscribe. Iya ya. Nanti di absen saya lihat. Saya hadir dan saya sudah mensubscribe. Terima kasih. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa pandemi ini mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari virus corona. Allah jaga kita dan keluarga kita semua. Serta Allah jadikan kita orang yang istiqomah dengan belajar. Hormati, cintai, sayangi, dan patuhi kedua orang tua. Karena orang tua kita adalah pintu surga kita. Terima kasih. Kita akhiri bersama dengan bersolawat Nabi ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.